Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Di kitab yang merah ini halaman 59, di kitab yang merah biru ini halaman 95. Babun sifatus sholat. Sifat sholat itu, sifat itu artinya penjelasan bagaimana sholat, praktiknya. Yang pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam maqal, idza qumta ila shalah, apabila kamu berdiri hendak sholat, fa'asbighil wudu, sempurnakanlah wudu. Wudu itu minimalnya 4, sudah kita bahas: mencuci muka, mencuci tangan, mengusap kepala, dan mencuci kaki. Maksimalnya sebagaimana dijelaskan dalam hadis, mencuci muka bukan mencuci muka saja, kumur-kumur, nyingsring, ya. Kemudian mencuci tangan sampai begini, kemudian mengusap kepala plus ke telinga, mencuci kaki juga sampai begini, ya, ke jari-jari kaki. Tsumastaqbilil qiblah fakabbir, kemudian menghadaplah kiblat lalu bertakbirlah. Kiblat juga sudah kita bahas, ya. Kalau jelas ainul ka'bahnya harus pas ainul ka'bah. Kalau misalkan jelas pakai kompas, apalagi sekarang online, posisi Ka'bah tidak lurus ke barat tapi agak ke kanan, atau tidak mustahil agak ke kiri, tergantung posisi masjid. Maka ini garis safnya harus disesuaikan. Di Kemenag ada bagian, ya, sampai di Cimahi itu, di sini udah ada sertifikatnya, di stempelan ke Kemenag, ya. Di masjid-masjid Cimahi saya lihat itu ada sertifikat ditempelkan di pangiblatannya, sudah tersertifikasi sesuai kiblat. Termasuk kalau tidak sesuai itu dikasih garis oleh Kemenag, petugas. Sama santri juga bisa, ya. Sebelum membangun ini dipanggil dari Depak untuk mengukur. Udah pas, alhamdulillah. Tinggal di rumah bapak ibu, pakai ini aja, banyak di aplikasi di online. Kalau enggak tuh Ninggia udah bisa, ya, mengukur kiblat, jago matematika. Tsumastaqbilil qiblah fakabbir, lalu bertakbirlah. Jadi tidak ada bacaan talafuz bin niat, ya. Langsung takbir, udah menghadap kiblat. Tsumma qra' ma tayassara maka minal Qur'an, kemudian bacalah yang menjadi mudah untukmu Al-Qur'an. Jadi tidak ada talafuz bin niat lalu takbir. Dan kata Al-Hafidz Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad, tidak ada di hadis, tidak ada fatwa sahabat, tidak ada satupun qaul ulama madhab, yang ada itu murid-muridnya. Karena niat harus jelas, kata mereka, maka harus ditalafudkan, harus jelas. Ini teh sholat wajib, sholat sunnah, makmum, imam, tunai atau nganjuk teh kodok, masbuk nganjuk. Nah itu harus jelas, karena fikih niat. Dari fikih niat itu
karena bingung pan awam teh, jadi kumaha teh, nah itu dipandu oleh kiainya. Nah ini nih bacaannya gitu. Itu ijtihad ulama-ulama kesininya. Nah sampai ulama mazhab ada, sampai Imam Syafi'i hanya sebatas harus jelas niatnya saja. Ini sholat 2 rakaat itu harus jelas tahiyatul masjid, qobla subuh atau sholat subuh, bukan kudu jelas ya, harus niatnya. Sampai Imam Syafi'i cuma itu saja. Cuma di murid-muridnya kemudian ada kamonesan ya, ada inisiatif ya, kalau begitu biar mudah ditalafudkan saja, biar lebih mantap. Tapi mohon maaf, ijtihad itu saya nggak sependapat. Kemudian bacalah yang menjadi mudah bagimu dari Al-Quran. Nanti dijelaskan di riwayat berikutnya. 1 Al-Fatihah, 2 surat lain yang menjadi mudah. Tayasaro itu secara teori ini masuknya fi'il mutawi akibat. Akibatnya berarti ada usaha, ada sebab. Nah bapak imaman teh kudu palak binase cenah cek hadisna ge nu babari nya, nah kudu babari na eta unggul gitu. Harus ada usaha bagaimana kita menjadi mudah kepada Al-Qur'an, ngapal gede. Sumarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukulah sehingga tumaninah ruku. Ini sababul wurud hadis ini ditujukan ke sahabat yang sholatnya buru-buru. Sampai kata Nabi, balik lagi. Gitu kan ini sholatnya cepat. Balik lagi sampai 3 kali. Ya, Amr bin Khalid. Nah, lalu kata dia, Nabi atuh ajarkan gimana kalau ruku tumanina celak sing rata, kepala, punggung, posisi tangan harus terbuka, kan nggak bisa gancang, nggak bisa buru-buru. Kalau ruku itu udah wah, tapi jika sholat santri di kota, gara raja mau benar gerakan, dan itu menyebabkan sholat tidak sah. Jadi harus tumanina. Tumanina itu tenang ya. Sumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah sehingga tegak lurus berdiri. Nah, nanti yang disebut tegak lurus berdiri itu apakah begini ya ataukah begini? Dua-duanya juga tercakup dalam tegak lurus berdiri. Meski Ibnu Hajar cenderungnya ke sini, ya irsal istilahnya. Kalau yang begini itu Syekh Utsaimin, kalau Syekh Albani segini. Ya. Kenapa Syekh Utsaimin begini? Karena yang disebut tegak lurus posisi asli itu begini, sok mayit dikirkan ya, silahkan. Yang kedua, di hadisnya ada kami diperintah dalam sholat untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada ketika sholat. Ayo ruku kieu, kalau cuma ada dalil lain harus begini. Sujud ada dalil lain harus diletakkan di lantai. Kalau itidal nggak ada dalil lain, maka kembali ke dalil pokok begitu kata Syekh Utsaimin. Dalil pokoknya apa? Kami diperintah umirna an nad'a aymanana ala syama'ilina ala sudurina. Makanya ketika bangkit itu sami Allahu liman hamidah. Tapi Syekh Albani agak kasar menyebut itu bid'ah ya. Dan yang mengatakan itu dari Imam Ahmad, kata Syekh Albani mencatut namanya, Syekh Utsaimin tersinggung. Kata beliau jangan terlalu mudah, ini jelas dari Imam Ahmadnya. Syekh Utsaimin agak lembut.
Saya pernah ditanya oleh Ustadz di Jakarta, Ustadz tahu dari mana? Saya ini tersinggung. Baca cerita Kitabul Ilmi, saya ini mana? Di sini ada kitabnya. Beliau kepala perpustakaan. Sok, tak. Ku Ustadz kebaca, menerang kebaca, mulai maca. Oh iya ya. Syalbani cenah nyebut bid'ahnya di mana? Nah, yang aslinya asli sifat salat Nabi 3 jilid. Menerang kebaca aja. Mulai nama kebaca. Disampai beliau curhatnya karena sakit hati kata beliau. Hati ini terasa sesak, divonis bid'ah. Nah, makanya bapak-bapak, ibu-ibu tongsok monis bid'ah namun ayah sholat beda teh sepanjang itu ada dalam koridor dalil madhab, kecuali itu sholatnya juga orang Syiah mah Allahu Akbar itu alhamdulillah rabbil alamin tah bid'ah baik dalilna aya dalilna dalil Syiah ada Syiah mah tuh Qur'anna beda, hadisna beda. Jadi beda semua tuh. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dikalalapirkeun. Abu Hurairah pun. Jadi mana mungkin hadisnya sama dengan kita, sahabat lagi dikalalapirkeun. Lewat satu hadisnya, lewat Ahlul Bait. Ahlul Bait lagi menang nyeun manehna. Ja'far As-Shadiq, Musa Al-Qadim, Ali Zainal Abidin, Husain bin Ali, dari Alina gitu ngaku. Nah, itu dah si ama tukang wadul dipercaya. Jadi hadisnya punya sendiri, Qurannya punya sendiri. Karena kan Quran Utsman kan musuh berat Ali cenah gitu. Siga Prabowo Jokowi baheula nya lain-lain. Ayeuna mah siga Anies Baswedan dihiliran ku Jokowi Ganjar Pranowo gitu untuk akur di kalangan pengikutnya gitu. Tapi secara Utsman Alinya sendiri ya biasa we, ada sedikit persinggungan ya normal lah ya. Keduanya bisa islah. Jadi karena ini dari Utsman wah cenah ini saingan politik Ali, makanya mereka nggak pakai Quran kita. Jadi sekali lagi yang disebut tak tadilah iman itu ada yang fikihnya sami Allah liman hamidah begini, ada yang sami Allah liman hamidah ke bawah. Dua-duanya ada di madhab ya, di khazanah fikih madhab. Jangan saling membid'ahkan. Masjud, kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajidan, sehingga tumaninah sujud ya. Tumaninah sujud itu tangan ramu jari dirapatkan, diletakkan di atas lantai, sikut diangkat ya. Punggung lurus. Nah, saya kan bagian ngajar fikih di pesantren, semuanya pasti di kelas 1, kelas 2 maca, kelas 2 sanawin pasti lumayan praktek sholat bawa karton tahun bukan kita can langsung kena wae pas 23 malam ini teh saya cenah hese mah kengenggeun gitu. Harus tumanina harus tepatnya. Kemudian ini kan harus kena ke lantai, jangan hidungnya mengangkat, harus kena ke lantai. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangkitlah sehingga tumaninah duduk. Nanti dijelaskan ya posisi duduk. Tangan di atas paha atau di atas lutut. Kemudian posisi duduk di atas telapak kaki kiri yang ininya melipat tegak. Boleh juga begini dua-duanya ya. Jadi duduk di atas dua telapak kaki kanan dan kiri, tapi hadisnya yang paling banyak yang begini ya. Duduk di atas ini, kaki kanannya begini lurus.
Masjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud lagi sehingga tumanina sujud. Maf'al dzalika fi sholatika kulliha, kemudian kerjakanlah hal itu di sholat kamu seluruhnya. Akhrajahu sab'ah wa lafdzul Bukhari wa Ibnu Majah bi isnadin Muslim hatta tatma'inna qa'iman, sehingga tumaninah berdiri. Ya. Ini sering jadi itu cenah usah, berarti ukuran satu rakaat itu dari takbir Al-Fatihah kemudian sampai sujud. Ya, ini ukuran satu rakaat yang standar umum. Nanti ada pengecualian bagi yang masbuk sepanjang kabur ruku, itu pun sudah dihitung satu rakaat. Tapi untuk rakaat berikutnya ya harus dari Al-Fatihah. Jangan mentang-mentang masbuk ruku dapat rakaat, pas rakaat kedua cenah gue ruku deui mudah nyata tetap betul ya. Rakaat kedua ketiganya ya harus ada Al-Fatihah. Di standar umumnya harus dari Al-Fatihah. Al-Fatihah bagi yang masbuk itu diwakili oleh imam. Di rakaat pertama dia datang masbuk. Kenapa? Karena ada dalil. Dalil mau menyimpulkan gitu. Wa mithluhu fi hadits Rifa'ah bin Rafi'in inda Ahmad wa Ibnu Hibban hatta tatma'inna qa'iman. Sama ya, dari hadis Rifa'ah bin Rafi' riwayat Ahmad Ibnu Hibban sehingga tumaninah berdiri. Wali Ahmad dalam riwayat Ahmad faqim sulbaka, tegakkanlah tulang punggungmu hatta tarji'al idhar, hingga tulang-tulang itu kembali seperti semula. Nah, ini pemahaman seperti semula itu gimana? Apakah begini atau begini? Semula tak kieu nyata dua mazhab teh nggak bisa dipaksakan. Jangan kalau betul semulanya begini atau cenah mayit oge kieu kan teu mayit dikieukeun. Ada mayit yang dibeginikan? Nggak ada, semua begini semula itu. Orang mah melahir, duka ada teringat bola ke lahir mah. Tangannya enggak terdaik cicing orang. Walin Nasai wa Abi Dawud min hadits Rifa'ah bin Rafi'. Innaha lan tatimma, bukan lan tatimmu, itu salah rakaat. Salatu ahadikum, sungguh tidak akan pernah sempurna salat salah seorang di antara kalian hatta yusbihul wudu, sehingga dia menyempurnakan wudu kama amarahullah, sebagaimana diperintahkan Allah. Kalau diperintahkan Allah yang 4 tadi minimal gitu. Tapi tetap dianjurkan kita mengikuti sunnah, jangan membenci sunnah. Jadi kumur-kumurnya, nyingsringnya tetap diamalkan. Summa yukabbirullah wa yahmadahu wa yuthni alaihi. Kemudian takbir kepada Allah, memujinya, menyanjungnya, ya. Subhanaka Allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka, itu memuji, menyanjung. Wa fiha, di sana, fa in kana maka Quran faqra, kalau kamu sudah bisa baca Quran, baca. Wa illa, jika belum bisa, kan zaman Nabi banyak yang baru masuk Islam ya, mu'alafnya lebih banyak daripada goer mu'alafnya, bahkan kabeh mu'alaf zaman Nabi. Abu Bakar mu'alaf, tapi kalau ketika disyariatkan sholat, Abu Bakar sudah nggak mu'alaf ya. Umar masih mu'alaf. Sholat tahun 7, Umar masuk tahun 5 kenabian. Jadi kebanyakannya kan mu'alaf zaman Nabi. Masih ada yang belum bisa baca Quran. Bagaimana tuh sholatnya? Fahmadillah wa kabbirhu wa halilhu. Tahmid, takbir, tahlil. Allahu akbar, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhana rabbiyal adzim. Tentang ngajarkeun
Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, orang Kristen bisa. Ya. Alhamdulillah, gua haji kali deui cek singko di pasar baru. Kok tengah bohong? Mual gua haji astagfirullah, kira kabeh ngabohong singko. Nyebut astagfirullah, nyebut alhamdulillah. Sampai kadenya Assalamualaikum Bu Haji, awas kade tong dijawab. Ya. Waalaikumsalam, ulah temen harap yang ngadoakeun keselamatan ke orang kafir pasti cilaka. Ada larangan nggak boleh. Kata Imam Manawi kalau mau jawab waalaikum, yang mana we? Ya, terserah mana gitu. Teu make salam, waalaikumsalam ulah jangan. Di pasar baru mah singko karena itu sinci. Alhamdulillah Bu Haji kadede benar nu sakit sakur dieu Bu Haji we gitu. Bari teh nyaho naon haji teh. Wali Abi Dawud, riwayat Abi Dawud, maqra bi ummil kitab, bacalah ummul kitab wa bima Allah, dan yang Allah kehendaki. Kalau dalam riwayat Ibnu Hibban, summa bima syi'ta, dan yang kamu mau. Jadi tadi baca Al-Fatihah dan surat lain yang kamu mau. Tapi nanti ada hadisnya, ada sahabat yang sholat sunat cepat. Cek Nabi teh, kamu sini, kamu sholat baca apa? Gaca-gaca teh. Saya mah ada ma'ahsantu ma'alimtu dan dana takawala dan dana mu'ad. Saya nggak tahu cenah kalau Nabi gerenya ngerigijir naon wae, mu'ad juga keluar mu'ad. Yang saya baca hanya Al-Fatihah. Al-Fatihah saja kata Nabi. Iya. Nabi cuma gumujang, cuma tersenyum udah, nggak mengerti. Berarti Al-Fatihah saja pun boleh. Cuma kembali ke dalam umum, man rohiba an sunnati falaisa minni. Meski baca surat sunnah, jangan selalu ditinggalkan. Kalau selalu ditinggalkan berarti kita membenci sunnah, berarti bukan umat Nabi. Sholat jadi imam 5 waktu Al-Fatihah waladolin amin Allahu Akbar, itu berarti membenci sunnah Nabi. Kalau sekali-kali begitu boleh waladolin amin Allahu Akbar, terkadang subhanallah subhanallah. Mungkin dia sengaja ini cenaya versi buru bentrok versi pas ada Isa cenah. Wa Nabi Humaydin As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, kata Abu Humaid As-Sa'idi, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kabbara, apabila takbir, ja'ala yadaihi hadwa mankibaihi, memposisikan kedua lengannya sejajar dua bahunya. Kedua lengan itu kata Imam An-Nawawi semua ini lengan. Makanya begini, Allah sejajar. Di mazhab Syafi'i begini, semua lengan. Tapi kalau saya dan biasa diajarkan dari sisi begini ya begini. Karena yang disebut lengan itu pokoknya telapak tangan. Nanti ada hadisnya, ketika duduk di antara dua sujud, simpan lenganmu di atas paha. Kio kabe itu kan kio yang disebut simpan di atas paha itu. Jadi intinya adalah telapak tangan, minimalnya telapak tangan sejajar dengan bahu. Lain antelnya dah guys, antel sejajar. Dan kalau mau begini silakan. Jadi tembusi dulu, jadi dulu sholat. Ayam sholat kieu nya bapak-bapak yang begini nya hati-hati ya, tuh bari niku pi omongan sholat. Wa idza raka'a, apabila ruku, amkana yadaihi min rukbatayhi, meletakkan dua tangannya di dua lututnya. Tah, ya dua tangan di dua lutut kumaha? Apakah semuanya tangannya di lutut gitu? Itu kan maksudnya telapak tangan. Dan yang disebut amkana itu nanti dijelaskan di hadis yang akan datang. Begini Pak, farraja asabi'ahu ka'annahu mungkinun alaiha, seolah-olah mencengkram. Jadi lututnya
cengkram. Kalau ruku, kalau sujud begini. Kalau ruku begini. Ya, cengkram tuh. Summa hasarallahu, kemudian meluruskan punggungnya. Ini pengalaman kita ngabimbing praktek sholat paling hese. Kudu bulan sabar kali kakara lempeng. Kata di tes di bulan harapna, gitu kan ya deh. Bulan deui. Lempeng punggung ini kepalanya mendongak ke atas. Kieu punggung duh aku mah teh kuadrat baru teh jeung. Faida rafa'a apabila mengangkat kepalanya dari ruku, istawa, beliau berdiri tegak, hatta yauda kullu faqarin makana, sehingga kembali setiap tulang ke persendiannya. Nah ini juga muhtamal. Kembali tulang ke persendiannya itu begini atau begini. Ya, itu dua-duanya ada fikihnya. Kalau orang yang madhab begini, tuh kembali tulang ke persendian itu begini, nggak mungkin begini. Ceknya itu nakir, perdebatan ini nggak akan selesai kecuali ya udah nanti bahas lagi ayat dua fikihnya. Faida sajada, apabila sujud, wadoa yadaihi, meletakkan kedua tangannya, kedua tangannya nah ngadap lop, kan tidak, maksudnya ini telapak tangannya. Ghairu muftarisin, ya, tidak terlalu terbuka, wala qobidihima, tidak juga rapat. Ya, jadi tongki taiba sujud dan tongki pertengahan. Kata dalam riwayat lain disebutkan kalau Nabi pakai ihram ketiaknya kelihatan, berarti nggak rapat. Ya. Tapi jangan terlalu terbuka. Wastaqbala bi atrofi asobi rijlail kiblat, dan menghadapkan ujung-ujung jari kakinya ke kiblat, berarti dilipat semua. Posisi kakinya rapat atau misah, dua-duanya juga nggak ada dalil harus rapat harus misah. Cuma yang rapat ada keterangannya. Aisyah di satu malam kehilangan Nabi, kan zaman listrik, Nabi kemana? Nggak ada di sisi, di pinggir kiri meraba. Ternyata menyentuh kedua telapak kaki Nabi tegak ketika sujud, lila di sujudnya Nabi. Nah, hadis menyentuh kedua telapak kaki Nabi berarti posisi kakinya rapat. Dalam ngomong kedua telapak pasti hiji, jadi rapat tapi semua jarinya menghadap kiblat. Cuma ini bukan dalil perintah kan. Kalau dalil perintah sorry, kalau sujud harus rapat kedua kaki gitu. Karena bukan dalil perintah berarti statusnya tidak jadi rukun wajib, hanya sunnah afdolnya begitu. Dan sangat mungkin di lain waktu tidak rapat, meskipun saat itu rapat. Jadi fikihnya begitu. Kalau yang saklek harus rapat, harus pisah, nggak ada. Cuma ada keterangan dari Aisyah malam-malam pas nyabak kaki Nabi tegak rapat. Cina Ustad kararagok rapat sarwa anak kagok canggigam. Jadi jangan pakai baper ya, sholat mah jangan pakai baper dalilnya, jangan bawa perasaan. Pokoknya pakai dalil saja. Kalau di dalilnya ada diamalkan. Kagok itu karena belum dibiasakan. Kalau sudah dibiasakan, insya Allah nutari balet kayaknya bararisa. Wa idza jalasa fil rak'ataini, apabila duduk di dua rakaat tasyahud awal, jalasa ala rijlil yusra, duduk di atas kaki kirinya dihamparkan, duduk di sini.
Wa nasobal yumna, dan menegakkan yang kanan. Jadi posisinya begini ya. Judahnya sedikit kan. Wa idza jalasa fi rakaatil akhirah, apabila duduk di rakaat terakhir, qaddama rijlahu yusra, kaki kiri yang tadi diduduki dikedepankan. Wa nasobal ukhra, yang kanan tetap tegak. Wa qa'ada ala maq'adatihi, duduknya di atas lantai. Tahiyat akhir. Hari sholat subuh, tasawuf awal, tasawuf akhir. Oh, sholat subuh kata tasawuf awal, tasawuf akhir. Kalau kata Imam Ahmad bin Hanbal, tasawuf awal. Disebut akhir tak ya awal nih, bujul kamu akhir wae, awalnya nunggu. Disebut akhir teh karena ada awal. Ibu cana ya awal disebut akhir wae kumaha ya. Tiba-tiba cerai, nah cerai nikah gitu. Disebut cerai teh nikah heula. Tapi Imam Syafi'i gurunya itu tasawuf akhir. Kenapa tasawuf akhir? Aya salam. Gitu. Dan kata Ibnu Hajar, dua mazhab ini dari dulu sudah ada. Jadi tongsok usil ningali anu sholat subuh, sholat qobla subuh, tahiyatul masjid, nah cenah teh tahiyat awal. Bukan tahiyat memang. Bukan tahiyat awal kan di hadisnya, kalau duduk sesudah 2 rakaat duduknya di atas kaki kiri. Kalau duduk di rakaat terakhir, kaki kirinya dikedepankan. Itu kan qobla subuh, tahiyatul masjid, sholat subuh 2 rakaat terakhir. Jadi kalau di madzhab Hanbali, di Salafi itu udah jelas 2 rakaat. Makanya duduknya kayak tasahud awal. Terlalu sih, ya biasa we. Kalau yang madzhab Syafi'i dikedepankan. Jadi duduknya sholat subuh itu tasahud akhir. Kenapa tasahud akhir? Nyimpan salam gitu. Dua-duanya ini ada fikihnya, karena satu dalil yang sama sangat mungkin melahirkan 2 fikih pemahaman yang berbeda. Tugas kita mah saling menghargai. Fikih itu ada untuk mempersatukan umat, mata ilmu fikih. Nah, bapak jeung ibu teh paham, oh begini metodologinya, oh begini, jadi lebih wisdom ya, lebih bijak. Fikih bukan untuk memecah belah umat. Ustaz, awas, Ustaz ngajinya jangan bahas fikih ya, soalnya gitu. Jangan bahas fikih. Kalau bahas fikih memecah belah cenah di sini di komplek ini udah rukun cenah gitu. Cita kumaha Pak Ketua DKM ada syarat ngaji. Itu menang bahas fikih itu bukan untuk memecah belah umat, fikih itu untuk mempersatukan umat. Jadi paham. Ya cukup segitu dulu, udah terang. Barangkali ada yang mau ditanyakan, mangga. Mangga. Waktu sholat teh sabaraha waktuna. Pokok nama patokanna 80 menit satos adzan subuh. Cuman adzan subuh ayeuna jam 4.40, berarti jam 6.50 itu sudah akhir subuh. Terus masuk duha. Langkungan sakedik, karena kan saat matahari terbit itu 4 menit 5 menit. Jadi jam 5.55 jam genap lah dibolehkan aman. Itu sudah masuk waktu sholat duha atau sholat isyraq, sholat syuruk silakan. Cuma kalau saya biasa sholat duhanya yang siang. Sholat duha yang terbaik itu ketika anak unta kepanasan. Badannya ini mangga, siang mangga, dua nana mangga, ya, kan sama-sama duha. Sholat isyraq itu artinya bersinar. Syuruk itu bersinar matahari. Duha juga sama bersinar. Sholat duha itu dari
terbit matahari sampai duhur itu duha. Dia mau jam genap, jam 7, jam 8 itu duha. Jam 9, jam 10, jam 11 juga masih duha. Pokoknya sebelum duhur termasuk duha. Cuma kata Nabi yang paling utama itu ketika anak unta kepanasan. Kata Ustaz Romli jam 10:30. Nah Ustaz jam 10:30 barulah cenah zaman macul tonggong panasnya 10:30. Jadi 10:30 itu cenah ideal. Kalau Hasan jam 11. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin juga pokoknya menjelang dulu. Imam Nawawi. Mau dari pagi boleh silakan. Mau dua-duanya pagi siang boleh. Ada lagi? Kesimpulan anak kami atau sholat tandis, sholat suruh nanti. Jangan saya di duha. Kayaknya kan dua boleh. Berapa rakaat pun. Mau 2, mau 4, mau 6, mau 8, 10, 12. Bahkan gua bimasya Allah sekemampuan diberikan oleh Allah, kata Aisyah, nggak ada batasan. 2 kali pekerjaan. Iya. Kumaha we salat intidor bu, itu mah tara Jumatan. Salat intidor seberapa kali? Sahoyo kan wa bimasya Allah. Gitu kan di hadisnya. Salat intidor teh menunggu imam naik mimbar Jumat. Seberapa kali Pak? Sahoyong bebas. Salat doa itu abi masya Allah. Mungkin hadisnya bu, koyong terang hadisnya boleh tunjukkan bu nomor seberapa. Pada 5 kali gimana? Mohon pada 5 kali gimana? Asal di waktu duha. Kumaha salat bengi bu? Salat bengi teh dari Isya sampai subuh. Ya. Pada Isya mangga jam 10 mangga dicicil jam 12 mangga. Kok mau ke subuh mah beser wae kan? Nah, ke toilet deh, sholat bon sampai menjelang subuh. 11 rakaat itu standarnya. Lebih dari itu boleh. Nggak ada batasan, Nabi nggak pernah membatasi. Matak di Masjidil Haram itu 13, 23, kira ke Masjidil Haram ahli bid'ah ibu. Sunnah Masjidil Haram. Cuma sunnahnya pilih yang sunnah lebih. Ya. Ini bu di halaman 145 kalau kita gini. Di halaman 144 nomor 417. Kata Aisyah ini riwayat Muslim. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli 2 arba'an, sholat 2 4 rakaat. Standar sholat 2 Rasul itu 4 rakaat. Wa yazidu masya Allah, dan menambah sekemampuan Allah. Mohon ya wajib sholat orang bukan yang mana. Nah kalau yang ini halaman 91 hadis nomor 392 anu ieu mah wajib 392 terus diterjemahkan tadi Pak Abdi halaman 91 riwayat Muslim itu sahih dan ulama sepakat tidak ada batasan sholat duha itu. Dari 12 rakaat kepek. Ustaz cenah hadisna doib, mana yang doib? Terkuat jadi doibkeun. Ibnu Hajar Hasan ada tunggu sagawai itu udah doib beda ilmu nusolina ieu. Ini seandainya yang 12 doib, 12 rakaat doib, tar 12 rakaat man ieu. Mun kita bieu halaman berikutnya. Ya. 396 itu katanya doib, kata Ibnu Hajar saling menguatkan jadi hasan. Seandainya doib kan tadi kadukung kuno soli, masya Allah. Ya, makanya saya cenah sholat 12 rakaat pernah hadisnya doib, aman yang doib, itu kuat juga doib.
2 rakaat geripu kamu 12 rakaat. Hasan, saya sudah banyak tulis hadisnya di Buletin Taubah, di website ada ya, tahrir hadisnya. Ini status minimalnya hasan. Ada lagi? Upami ayah hadis Nabi dalam kunti 11 rakaat sawi. Biasana Nabi telangkung ti 11. Nabi telangkung ti 11 teh kulantaran Nabi mah lami salatna saungi 2 juz. Para sahabat seueur teu mampu hoyong lami ngan teu kiat 11. Jadi we diseureurkeun rakaatna 2 tilu 4 tilu. Hasan gitu. Soal Hasan yang namanya sholat malam itu nggak ada batasan. Duka tirah aja kudu 11. Buah-buah bid'ah teh. Jadi sejak zaman Hasan di mana-mana di